Jangan lakukan hal ini jika teman-teman ingin lulus di seleksi administrasi pendaftaran CPNS dan P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi pada video kali ini kakak akan memberikan informasi terkait seleksi administrasi, apa-apa saja yang teman-teman harus lakukan dan teman-teman tidak boleh lakukan, persyaratannya apa dan sebagainya. Karena apa? Karena seleksi administrasi adalah seleksi awal atau pertama untuk menuju SKD, yakni seleksi utama gitu ya. Jadi bagi teman-teman, kalau ingin menonton video ini lebih lanjut, teman-teman lakukan like, share, dan subscribe. Karena apa? Karena kakak butuh itu ya, supaya kakak semangat dalam membuat kontennya ya. Oke, jadi sebelumnya kakak minta maaf karena sekarang masih di kosnya teman, jadi masih belum sempat membuat video yang lebih proper. Tapi niatnya kakak untuk memberikan informasi ke teman-temannya, jadi tidak ada masalah. Oke, langsung kita masuk di pembahasannya guys. Oke, jadi di seleksi administrasi itu teman-teman ya, disclaimer untuk teman-teman, untuk seleksi administrasi itu lebih banyak ketika tidak memenuhi syarat. Intinya begitu ya. Jadi seleksi administrasi pada tahun 2023 tahun kemarin ya, itu banyak yang tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan. Jadi kunci teman-teman untuk lolos seleksi administrasi yang pertama adalah dan yang paling utama adalah mengikuti syarat-syaratnya. Nah, sebelum masuk itu, nanti kakak sampaikan syarat-syaratnya apa. Oke? Jadi bagi teman-teman yang belum tahu bahwa CPNS sudah akan segera dibuka, teman-teman nonton video sebelumnya ya. 3 video sebelumnya itu menjelaskan kapan pendaftaran CPNS akan dibuka gitu ya. Oke, kita langsung masuk di persyaratan pembukaan CPNS. Dan ini menggunakan surat terbaru ya dari Kementerian PAN-RB nomor 6 tahun 2024 yang dibuka pada 18 Juli. Jadi ini yang terbaru ya. Ini buktinya nih ya, supaya teman-teman tahu ya. Buktinya itu ini. Nah, ini langsung ya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli tahun 2024. Jadi ini memang yang terbaru ya. Bukan yang tahun 2023 atau bukan dari cuplikan orang-orang lain gitu ya. Enggak. Jadi asli ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah persyaratan yang teman-teman wajib ikuti ketika teman-teman mau lulus di CPNS ya. Pertama, ini bagian kelima ya. Bagian kelima atau pasal kelima mengenai pelamaran ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar. Oke, nah ini ya persyaratannya. Pertama, usia paling rendah ya 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun untuk melamar CPNS. Jadi untuk PNS itu 18 sampai 35. Selanjutnya untuk P3K itu usianya paling rendah 20 dan paling tinggi paling rendah adalah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada masa jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Jadi sesuai dengan instansinya ya. Misalnya instansinya maksimalnya di 35, jadi 1 tahun sebelumnya itu batas maksimal. Misalnya penjaga tahanan ya, dia itu mempunyai batas maksimal umur misalnya gitu ya. Jadi ada ketentuan di instansinya masing-masing. Nanti akan diinformasikan di SSCSN berapa umurnya untuk P3K. Karena kalau untuk P3K kan banyak ya, beda-beda formasi. Jadi itu yang membuat tidak bisa dicantumkan di sini. Jadi ini cuma keterangannya bahwa paling rendah 20. Untuk paling tingginya itu 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi sesuai dengan jabatannya gitu ya. Selanjutnya, teman-teman tidak boleh lulus CPNS kalau masih melakukan ini ya. Selanjutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi 2 tahun atau lebih ya. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS P3K prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri. Jadi tidak boleh itu ya. Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau TNI atau Polri dan sebagainya dan anggota kepolisian ya. Selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Misalnya sebagai jaksa ya, jaksa ahli pertama itu harus minimal S1. Jadi teman-teman harus S1 dulu kalau mau lolos di formasi atau jabatannya tertentu. Jadi teman-teman kalau misalnya kualifikasinya SMA dan teman-teman mendaftar di jaksa, pasti akan ditolak gitu ya. Selanjutnya adalah memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkannya.
mensyaratkannya. Nah, jadi ini kayak misalnya ini ya, kompetensi misalnya ada TOEFL dan sebagainya, itu yang ada beberapa dibutuhkan, tapi tidak semua. Jadi ini dikasih garis bawah adalah untuk jabatan yang mempersyaratkan saja, jadi tidak semuanya. Oke, selanjutnya sehat jasmani rohani. Oke, dengan persyaratan jabatan yang dilamar sesuai ya. Misalnya kalau jabatan kayak penjaga tahanan, misalnya tidak boleh penjaga tahanan itu kemarin kalau salah tahun 2023 dia ada syarat tingginya harus berapa, berat badannya berapa, itu ada ya. Selanjutnya bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia. Dan ini paling penting adalah CPNS itu atau PNS itu siap memberikan atau dimutasi di daerah-daerah tertentu ya. Tergantung nanti kebutuhan pada negara ini ya. Selanjutnya adalah persen lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi yang lainnya itu nanti menyusul gitu ya, sesuai dengan formasinya masing-masing. Jadi ini secara umum, nanti akan ada yang secara khususnya setiap formasi gitu ya. Oke, ini ya batas usia yang dimaksud pada ayat pertama, dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Oke, ini dari ini ya, instansi ya, diharapkan nanti kalau misalnya memilih ya, batas waktunya itu dilihatkan juga untuk masa perjanjian kerja. Selanjutnya ketentuan sertifikasi kalian tertentu sebagaimana dimaksud kepada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh menteri, nah, gitu ya. Nah, ini juga ya. Kalau misalnya teman-teman mau lulus ini tadi administrasi ya. Kalau teman-teman sudah lulus di administrasi, teman-teman melaksanakan SKD. Nah, di SKD teman-teman jangan lakukan ini kalau teman-teman mau lulus ya. Pertama, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ya. Pertama, tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi kayak joki dan sebagainya ya. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai atau NIP ya. Jadi misalnya teman-teman lagi sekarang sudah lulus tahun 2023 tapi mau pindah formasi dan sebagainya dan belum memiliki NIP, itu teman-teman tidak boleh ya, karena memang tidak boleh ya, karena tadi yang sesuai persyaratan tadi tidak boleh pemecatan dan sebagainya dari PNS, TNI dan Polri gitu ya. Selanjutnya memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3. Jadi ini harus ya dilakukan teman-teman ya. Selanjutnya dalam hal P3K, pelamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja 1 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya lulusan P3K tahun 2023, teman-teman wajib mengabdi selama 1 tahun dulu, baru bisa pindah ke PNS ya, atau dimasuk di PNS tahun 2024 gitu ya. Ada di sini keterangannya minimal perjanjian memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Selanjutnya ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf C ditentukan oleh menteri. Oke, aman berarti ya. Karena apa ya? Karena di tahun 2023 ada yang menggunakan joki, dan itu yang membuat pasal ini ya 24 poin A ini dilakukan karena kemarin ada ketahuan joki dan langsung tidak diloloskan dan di blacklist gitu. Jadi teman-teman jangan. Jadi teman-teman ikuti langkah-langkah tadi, persyaratan-persyaratan tadi kalau misalnya teman-teman lulus di seleksi administrasi dan seleksi SKD. Nah, sebenarnya di seleksi SKD itu ada satu poin penting lagi atau yang paling utama adalah nilai. Nanti kakak sampaikan ya nilainya, batas ambang yang berapa untuk seleksi khusus atau umum dan sebagainya. Karena teman-teman harus tahu seleksi CPNS itu terbagi menjadi umum sama khusus. Nantilah ya kakak bahas di video selanjutnya mengenai hal itu. Oke, mungkin sekian ya video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman request next video kita akan membahas langsung PNS-nya, ambang batasnya PNS atau ambang batasnya P3K. Terserah bagi teman-teman, silahkan di kolom komentar dulu apa yang terlebih dahulu. Oke, sekian video dari kakak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.